Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ha- Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dan wawancara truk dengan muatan overload dari kelompok B7, yaitu identifikasi muatan yang overload pada truk menggunakan kamera vision. Anggota kelompok kami ada 5. Kemudian yang akan dibahas di sini ada pendahuluan yang mana menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, kemudian ada pengamatan. Pengamatan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah diamati di lokasi. Terus setelah melakukan pengamatan adanya wawancara. Wawancara terhadap supir truk yang membawa muatan yang overload. Kemudian ada kesimpulan. Sini kesimpulan dari pengamatan dan wawancara secara langsung. Yang pertama, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada latar belakang di mana truk merupakan kendaraan yang mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian biasanya dalam situasi seperti ini masih banyak truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas barang muatan yang mana menyebabkan overload sehingga akan mengakibatkan kecelakaan yang tidak terduga dikarenakan truk yang melebihi kapasitas muatan karena dapat membahayakan pengguna jalan lain dan juga truk yang berlebihan kapasitasnya itu agak sedikit susah dikendalikan. Secara apa namanya manual untuk mencegahnya dilakukan razia. Razia sudah dilakukan secara berkala oleh pihak kepolisian, tetapi selalu saja supir truk yang membawa muatan overload seringkali dapat lolos sehingga dirasa kurang efektif. Maka dari itu, kami merancang sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi muatan yang overload pada truk bak terbuka maupun tertutup menggunakan kamera vision, di mana pemantauan pergerakan truk yang overload secara real time dan kepolisian tidak perlu melakukan razia lagi. Tetapi pemantauan melalui website sehingga ini akan mengurangi supir truk yang membawa muatan yang berlebih dan mengurangi angka kecelakaan yang dihasilkan oleh truk yang overload. Kemudian masuk ke rumusan dan tujuan masalah. Di rumusan masalah ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem yang dapat mengidentifikasi muatan truk yang overload. Kemudian cara melakukan camera vision untuk mengidentifikasi. Jadi gimana caranya camera vision tersebut dapat mengenali yang mana truk yang muatannya itu overload dan yang sesuai dengan standarnya kapasitasnya. Kemudian yang poin ketiga, bagaimana caranya sistem dapat mengidentifikasi muatan truk yang overload dan ditampilkan secara real time di website. Kemudian tujuan dari masalah terdapat 3 poin juga. Pertama, dapat merancang sistem yang dapat mengidentifikasi muatan truk yang overload, kemudian mengidentifikasi truk yang membawa muatan yang berlebihan dengan parameter ketinggian barang yang diangkut dan volume barang yang diangkut. Yang ketiga, mengimplementasikan hasil tangkapan oleh kamera vision pada truk yang overload dan dikirim melalui database dan dapat dilihat melalui website. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya dari hasil pengamatan. Untuk pengamatan satu ini berlokasi di Desa Lembaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan di sini kita melihat ada dua gambar. Yang di gambar pertama yaitu gambar truk Hino yang melebihi kapasitas muatannya, yang sehingga dimensity dari kendaraan tersebut melebihi dari apa yang sebenarnya dibawa. Kemudian di gambar yang kedua ada beberapa mobil pengangkut jagung yang berpak diparkirkan di pinggir jalan. Ini sangat mengakibatkan menimbulkan kemacetan karena terparkirnya mobil kendaraan muatan yang berlebihan ini dapat merugikan juga kepada masyarakat bahkan pengguna jalan lainnya. Next. Oke, untuk pengamatan kedua ini berlokasi di Desa Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagaraya. Pengamatan ini saya lakukan secara online ya. Kebetulan saya mengingat di sana ada terdapat banyak truk-truk pengangkut kelapa sawit
Nah, di sini ada satu foto di mana bak terbuka yaitu pengangkutan eh, kelapa sawit. Sudah saya wawancara kepada salah satu supir truknya mengatakan bahwa biasanya truk ini dapat mengangkut 8 ton biasanya. Sedangkan dia mengubahnya menjadi 10 ton. Jadi kelebihan muatan sebesar 2 ton. Nah, akibatnya ini bisa mencelakai pengguna jalan lainnya. Mungkin sekian selanjutnya. Dari pengamatan ketiga dari lokasi Damjiko, Ingen Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar sebelah kanan yang mana gambar tersebut berisi pasir, yang mana pasir tersebut melebihi dari batas bak, yaitu memiliki kapasitas overload. Dan pada gambar sebelah kanan kita dapat melihat bahwasanya ada seorang yang sedang menaiki atau memuat pasir, dan pasir tersebut juga terlihat melebihi dari bak kapasitas truk tersebut, yang dapat dikatakan bahwasanya barang angkutan dari truk tersebut overload, dan barang tersebut bisa saja jatuh di jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Next, lanjut. Oke, baik. Kemudian kita dapat melihat pada pengamatan 4, yaitu yang berlokasi di Desa Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten Banda Aceh. Jadi ada dua foto atau dua pengamatan yang telah saya dokumentasikan, yaitu di mana ada satu truk yang membawa muatan, kemudian dia eh, melewati jalan, dan jalan itu mungkin sedikit ambles atau mungkin itu ada becekan. Jadi yang dapat membuat truk itu berhenti di situ dan mungkin menjadi penghalang pengguna jalan lainnya apabila melewati jalan tersebut. Dan pada gambar satunya lagi, truk tersebut membawa tanah. Jadi pada bagian truk atasnya ada berisikan tanah yang mungkin itu terlalu berlebihan, dan di mana itu dapat dilihat agak menggunung. Jadi apabila kadang mungkin ada jalan yang kurang baik, kurang kurang rata, dapat membahayakan pengguna jalan lainnya apabila gunungan tersebut jatuh ke jalan yang kita lewati. Oke, next. Oke, di sini ada wawancara. Jadi berdasarkan wawancara kepada narasumber yang telah kami lakukan di tiap lokasi yang berbeda, dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang alasan mengapa mereka membawa barang yang berlebihan pada kendaraan mereka, yaitu mereka membawa barang muatan yang berlebihan dikarenakan mendapatkan upah tambah dari perusahaan, bahwa mereka juga sempat memberikan barang titipan dari masyarakat yang ingin barang tersebut diantar ke lokasi yang dituju, sehingga dengan cara itu mereka mendapatkan keuntungan. Jadi kami juga mendapatkan tanggapan dari salah satu narasumber bahwa mereka dapat meloloskan dari sergapan razia oleh pihak kepolisian dengan cara memberikan uang kepada polisi. Kemudian dengan tindakan tersebut sangatlah tidak diperbolehkan dan sudah dilarang di undang-undang, karena polisi tidak diperbolehkan menerima uang dari seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Jika melakukan pelanggaran, harus dilakukan penindakan dengan cara menyita kendaraan mereka atau melakukan tilang kendaraan. Next. Jadi kita sudah sampai bagian kesimpulan. Dari hasil pengamatan dan wawancara pada setiap lokasi yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa alasan sopir membawa muatan yang berlebihan dikarenakan di kendaraan pengangkut barang karena ingin mendapatkan upah yang lebih, sehingga semakin banyak barang dibawa oleh supir, semakin banyak juga upah yang didapat. Jadi ini dapat memberikan supir, karena jika mereka memaksa untuk membawa muatan yang berlebihan di kendaraan mereka, maka mesin yang bekerja untuk menggerakkan kendaraan akan mengalami kerusakan, sehingga ini akan merugikan kepada supir dan juga pihak perusahaan, karena kendaraan yang mengangkut barang telah
mengalami mogok di jalan. Ini yang menimbulkan kemacetan di jalan raya. Kemudian selain itu, supir truk merupakan membawa barang muatan yang berlebihan dengan mengakibatkan kemacetan dikarenakan pergerakan truk yang sangat lambat. Supir truk juga dapat meloloskan dari razia muatan truk karena mereka melakukan pemberian uang kotor kepada pihak petugas kepolisian yang berjaga di lokasi-lokasi yang sering dilalui oleh kendaraan truk pengangkut barang. Jadi, maka dari itu, dengan adanya sistem identifikasi kendaraan muatan overload menggunakan kamera vision, dapat membantu pihak kepolisian untuk memberantas supir-supir truk yang membawa muatan overload ke wilayah Banda Aceh dan juga dapat mengurangi kemacetan sekitar jalan dan mengurangi akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh truk yang mengangkut barang yang overload. Oke, jadi itu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.